Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda sekalian? Saya doakan semoga Anda semua sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Demikian juga saya mohon doanya pada rekan-rekan semua supaya saya juga diberi sehat jasmani maupun jiwani, walaupun dengan catatan tenaga saya masih belum 100% ya, gitu ya. Saya harus jujur sama Anda sekalian, tenaga saya belum full seperti yang dulu gitu. Kalau saya dulu kuat lari dengan kencang, sekarang lari pelan-pelan. Jalan dulu bisa jauh, sekarang jalan ya semampunya aja. Yang penting psikis kita ini kita tata dulu, kita atur dulu psikisnya gitu ya. Masalah tenaga nanti akan mengikuti begitu. Karena dalam jiwa yang sehat pasti di situ ada raga yang kuat. Nah, itu ya. Mohon maaf kalau apa yang saya ucapkan ini salah begitu. Oke, saya akan bahas masalah pusing ya. Pusing itu ada beberapa sebab sebenarnya, tetapi ini langsung aja. Ini pusing yang disebabkan oleh psikosomatis ya, maupun anxiety ataupun yang disebabkan oleh asam lambung begitu. Dulu hampir tiap hari saya merasakan yang namanya pusing. Saya kasih obat reda tapi muncul lagi. Kadang saya kasih obat tidak reda-reda. Itu hampir tiap hari. Mungkin ya tidak tiap hari monoton, enggak sih. Mungkin 3 hari reda, terus berapa hari lagi pusing, sampai 3 hari juga reda, terus pusing lagi. Nah, itu langsung saya putuskan untuk yang namanya yaitu CT scan kepala. Itu saya belum tahu ya, kalau saya kena anxiety psikosomatis ya, belum tahu. Saya putuskan untuk CT scan karena saya menganggap kepala saya atau otak saya ini ada masalah begitu, atau mungkin ada apa-apa di kepala saya ini begitu. Terus saya lakukan CT scan. Setelah dilakukan CT scan, hasilnya normal-normal saja ya, tidak ada kendala, tidak ada apa-apa, peradangan apa, tidak ada. Tapi saya masih belum percaya, apa ini salah dok, saya bilang gitu. Terus saya diyakinkan dokter saraf lagi untuk yang namanya EEG. EEG itu adalah apa ya, untuk mengetahui sistem kelistrikan di otak itu bagaimana begitu. Hasilnya juga normal saja. Terus saya punya benjolan di kepala sini. Saya risau dengan benjolan ini. Wah, ini berarti benjolan yang ada di kepala saya ini. Saya langsung mendatangi dokter bedah dan saya konsultasi sama dokter bedah. Katanya, ini nggak apa-apa, ini hanya uji-uji. Nanti sampai tua besarnya juga akan segini terus, nggak bakal besar, bilangnya begitu. Ya itulah, aneh-aneh saja. Saya selalu menganggap sakit ini, padahal setelah dibuktikan secara medis itu tidak apa-apa begitu ya, pusing. Nanti akan saya ambil kesimpulan. Ini Anda tonton dulu sampai habis. Yang kedua adalah nyeri sendi ya, nyeri sendi. Baik nyeri sendi di dada kanan maupun kiri, punggung, pinggang, tangan, di leher, semualah di seluruh tubuh ya, nyeri sendi. Nah, ini saya dulu itu kalau sudah nyeri sendi itu pikirannya sudah kemana-mana. Wah, ini pasti ada penyakit di dalam tubuh saya, pasti ada saraf apa yang kejepit ini. Begitu, saya selalu beranggapan begitu. Jadi dipusingkan dengan rasa nyeri sendi ya. Yang saya risaukan adalah nyeri sendi yang di dada bagian kiri tembus ke belakang ya. Terus sama yang di pinggang ya, itu selalu nyeri sampai saya itu dulu nggak bisa jalan ya. Jalan itu nggak bisa tegak sampai bungkuk-bungkuk begini. Terus akhirnya saya putuskan yang pertama adalah untuk memastikan apakah saya ini terkena penyakit jantung ya. Kok dada kiri, kanan, pindah, tembus ke belakang. Saya akhirnya EKG. Setelah di EKG hasilnya normal saja. Tapi saya tidak percaya, saya akhirnya second opini atau minta EKG lagi di dokter yang lain, di rumah sakit lain. Hasilnya sama
bagus, nggak ada kendala. Di EKG itu irama jantungnya normal saja, gitu ya. Nah, setelah itu saya berpikir, apa paru-paru saya ya, begitu. Itulah aneh-aneh saja. Setelah saya buktikan secara medis, paru-paru di ronsen, tidak ada kendala apa-apa, bagus, normal semua, gitu. Itulah. Terus nyeri di mana saja, di pinggang sini saya pernah ronsen, pasti ini ada saraf saya yang kejepit, saya bilang gitu. Ternyata setelah di ronsen, hasilnya juga normal saja, kan bingung saya kan, dipusingkan dengan yang namanya nyeri sendi, begitu. Ya, nyeri sendi ini bisa terjadi di mana-mana dan pindah-pindah begitu. Terus yang kedutan. Nah, yang ketiga adalah kedutan. Tahu nggak kedutan? Kedutan itu ya kayak otot kita itu kayak gerak-gerak, cenut di bagian mana saja, terutama di sini, di sini, di sini ya, di sini, pinggang ini, di tangan kadang, di kaki. Nah, itu nyeri apa namanya, kedutan. Nah, itu saya dipusingkan juga sama kedutan. Pasti saya pikirnya yang tidak-tidak, menganggap ini dan itu. Akhirnya udahlah, saya akhirnya lab lengkap ya, cek darah lab lengkap, dan semua bagus, kolesterol apa normal semua, begitu ya. Kolesterol memang agak tinggi, tetapi nggak terlalu tinggi, cuma 230 ya. Terus saya cek kolesterol lagi normal ya, tetapi masih saya rasakan itu kedutan itu, kayak ya bagaimana, pasti Anda juga merasakan. Nah, di situ akhirnya kalau kita terlalu memikirkan yang namanya pusing, terus nyeri sendi, kedutan, tanpa kita mencari akarnya, kita obati model apapun ya, misalnya kita obati dengan obat pereda nyeri, itu mungkin hilang atau mungkin masih saja. Nah, terus akhirnya masih timbul lagi itu. Kenapa? Kita harus mencari yaitu pangkalnya. Gini, jadi bagi Anda yang menderita anxiety psikosomatis maupun asam lambung ya, begini saya jelaskan mengenai pusing. Pusing itu disebabkan karena Anda terlalu stres ya. Itu. Ini di luar yang lain ya. Ini yang saya bahas tentang anxiety psikosomatis maupun asam lambung ya. Pusing itu bisa disebabkan Anda stres. Terus otak ini tegang. Otak tegang dari mana? Yaitu dari kecemasan, ketakutan kita. Akhirnya otak ini tegang. Nah, setelah otak ini tegang, otomatis saraf-saraf yang lain juga ikut tegang. Nah, setelah itu akhirnya timbullah yang namanya nyeri-nyeri di sekujur tubuh kita, kedutan dan sebagainya. Nah, itulah saya ulangi lagi yang namanya psikosomatis. Psikosomatis itu adalah gangguan psikis yang mempengaruhi ke raga kita. Akhirnya raga kita itu kena imbasnya ya, dari pikiran-pikiran kita yang selalu horor-horor. Akhirnya menimbulkan yang namanya kedutan, nyeri sendi, pusing dan sebagainya itu. Jadi kesimpulannya adalah begini, kalau Anda masih merasakan nyeri sendi, kedutan, pusing, itu berasal dari kecemasan Anda, gitu ya. Berasal dari kecemasan Anda, akhirnya otak Anda tegang. Kalau otak ini tegang, saraf-saraf juga ikut tegang. Nah, disitulah timbul yang namanya reaksi dari otot kita, begitu ya. Terlalu banyak menumpuk di sini, gitu ya. Jadi Anda istilahnya itu jangan terlalu parno atau menebak-nebak sendiri kalau wah saya nyeri dada ini pasti saya sakit jantung. Jangan ya, jangan begitu. Dulu saya juga beranggapan begitu, tetapi sekarang tidak, karena saya sudah tahu kalau saya didiagnosa dokter itu anxiety psikosomatis, yaitu memang sensasinya yaitu ada kedutan dan sebagainya. Nah, jadi Anda tidak perlu risau ya, tetap semangat ya. Apa yang Anda rasakan itu adalah reaksi dari otot-otot Anda sendiri, saraf-saraf yang tegang itu ya. Jadi tidak penyakit yang parah itu tidak, saya yakin tidak. Kalau Anda kena sakit fisik ya, saya yakin kalau Anda masih sempoyongan, kelingan, saya mau pingsan, pasti itu udah pingsan ya. Saya yakin pasti pingsan. Kalau Anda sering kedutan, drek gini kayak terus kayak kejang tapi sebentar,
Kalau Anda sakit fisik, kejang-kejang gini terus, itu pasti Anda akan pingsan. Itu saya yakin. Nah, karena Anda hanya sakit psikis, pikiran, berarti sumbernya, pangkalnya itu dari pikiran, ya, dari otak kita. Kita harus bisa mengelola stres, itu harus bisa mengelola, walaupun susah ya, untuk berpikir positif itu susah sekali. Saya yakin susah, memang harus dilatih sedikit demi sedikit. Oke, kesimpulannya, kalau Anda masih merasakan nyeri sendi, kedutan dan sebagainya, Anda harus melakukan yang pertama adalah relaksasi, ya, relaksasi, rilekskan otak Anda dulu. Otak Anda rilekskan, pikiran Anda rilekskan, nanti saraf-saraf ini akan mengikuti begitu. Selama pikiran Anda belum rileks, ya, masih ada kecemasan, ketakutan, kedutan, itu pasti akan ada terus begitu, ya. Karena ya itu pangkalnya di situ begitu, ya, dari pikiran. Walaupun susah untuk mengelola pikiran, mengatur pola pikir yang positif itu susah, tetapi Anda latih. Sudah saya keluarkan video, ya, di situ ada relaksasi. Nah, Anda lakukan terus menerus relaksasi itu. Sebelum tidur Anda relaksasi. Relaksasi itu bisa dengan mendengarkan musik-musik yang rohani, ya, musik-musik rohani. Atau Anda kalau muslim muratal Al-Quran, Anda pakai headset. Nah, itu bagian dari relaksasi otak, ya. Atau lagu kesukaan Anda, itu bagian dari relaksasi otak. Kalau otak Anda nanti sudah rileks, ya, tentunya di sini ya tidak sekali dua kali, harus tiap hari, harus rutin, telaten gitu, ya. Nanti kalau otak sudah rileks, nanti saraf-saraf ini akan mengikuti, akan menjadi rileks dan tidak ada lagi kedutan. Sekarang saya nggak pernah merasakan, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, nyeri dada, punggung dan kedutan itu sudah nggak merasakan. Kalau kedutan itu ada jedut sedikit aja, tapi setelah itu sudah nggak ada lagi. Nah, itu saya anggap ini reaksi dari otot itu, ya. Yang pertama adalah relaksasi. Yang kedua, Anda tonton dulu olah nafas saya dengan gerakan, olah nafas dengan dinamis atau dengan gerakan, ya, gitu. Itu ada, cari ya, olah nafas dengan gerakan. Nah, itu ada, cari, pokoknya Anda cari, ya. Sebelum Anda bertanya, Anda cari dulu, itu udah lengkap di video saya begitu. Terus yang pertama tadi adalah untuk mengurangi rasa nyeri sendi, kedutan. Pertama relaksasi, ya. Yang kedua adalah olah nafas dengan gerakan itu. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini mungkin Anda, ini juga saya yakin untuk olahraga juga belum berani, ya, kalau yang masih fisiknya masih lemah, jalannya masih sempoyongan, kelingan, itu saya yakin Anda mungkin belum ada keberanian. Nah, saya sudah keluarkan video itu, latih sedikit demi sedikit untuk olahraga, walaupun hanya jalan kaki begitu, walaupun jaraknya hanya 100 meter, 200 meter, Anda lakukan rutin, nanti lama-kelamaan itu akan menambah begitu. Terus ada lagi pelenturan secara Anda dengan duduk atau dengan rebahan, dengan pelenturan, ya. Karena apa? Saraf-saraf kalau tegang itu, kalau Anda nggak pernah olahraga, nggak pernah gerak, ya selamanya nanti akan begitu. Ya, pelenturan sendiri lah, misalnya begini, nah, begini untuk melenturkan, ya. Pokoknya sampai ketarik semua sendi-sendi Anda itu. Nah, itu bagian dari untuk menghilangkan sensasi, yaitu kedutan, nyeri sendi dan pusing begitu, ya. Jadi Anda nggak perlu risau, nggak apa-apa itu karena berasal semua itu dari otak, ya, dari pikiran Anda. Akhirnya raga ini yang menikmati begitu, ya. Itu tetap Anda yakinkan. Saya yakin Anda tidak apa-apa itu, ya. Cuma pikiran Anda yang menganggap Anda itu ada apa-apanya, ya. Padahal nggak ada apa-apa, tetapi pikiran ini selalu berpikir, wah, apa saya sakit ini, apa saya sakit ini, apa saya sakit ini, pasti begitu. Nah, saya dulu juga begitu. Memang untuk menghilangkan itu susah, perlu dilatih. Makanya lakukan relaksasi, ya. Relaksasi itu wajib hukumnya, ya. Relaksasi, meditasi, olah nafas, terus olahraga, terus Anda bisa melenturkan saraf-saraf Anda sendiri,
begini, lenturkan ya, dada Anda lenturkan begini. Nah, itu sambil duduk ya, sambil duduk, pelenturan ya, pelenturan. Nanti kalau Anda melakukan pelenturan napas, Anda akan plong nanti ya, apalagi dibantu dengan olah napas. Sudahlah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya juga merasakan itu kok. Saya berani ngomong begini karena apa? Saya juga ini saran-saran dari dokter emang begitu ya. Kedutan dan nyeri sendi itu bisa dari pikiran kita, yang akhirnya otak itu tegang ya. Kalau otak tegang, saraf itu pasti tegang. Kalau Anda tidak percaya, coba aja lah konsultasi ke dokter saraf. Oke, semoga Anda tidak bosan dengan video saya ini. Semoga Anda selalu setia mengikuti apa yang saya sarankan, karena apa yang saya sarankan kepada Anda yaitu yang saya lakukan ya. Walaupun tenaga saya belum pulih seperti dulu, ya nggak apa-apa, namanya sudah tua, hampir setengah abad umur saya ya. Buat apa terus saya harus kerja lari ngotot-ngotot itu ya. Penting olahraga untuk menyenangkan pikiran, begitu kan. Olahraga kan bisa menghilangkan stres. Nah, oke, jangan lupa tetap relaksasi ya. Relaksasi itu yang utama sebenarnya ya, relaksasi. Terus olah nafas ya, dibarengi dengan meditasi, itu yang utama. Olahraga, pelenturan ya, pelenturan, lenturkan badan Anda, lenturkan aja begini-begini ya. Kalau Anda sering kedutan di sini itu, Anda kasih minum obat apapun, ya mungkin reda, tetapi nanti akan timbul lagi. Karena apa? Yaitu dari pikiran. Jadi obat semahal apapun Anda beli ya begitu ya. Lenturkan saja sendiri begini ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Tetap semangat ya, badai pasti berlalu, tidak ada badai yang tidak berlalu, dan semua akan indah pada waktunya. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.